Di sini kan ada 3 aplikasi yang cair. Ya, cuma tenornya 8 hari, jumlah pinjaman 1.200.000 dan selamat datang kembali di RG Official. Semoga kalian sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi pinjaman online duit petir ya. Ada beberapa rekan-rekan yang sering menanyakan ke kita mengapa pengajuan selalu ditolak ya. Sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum berlangganan di channel kita, silakan subscribe dulu, hidupkan loncengnya biar kalian pertama kali tahu ketika kita mengupdate video ya. Di sini langsung saja kita bahas di sini aplikasi duit petir. Jika kalian yang ingin mendapatkan link aplikasinya, kalian bisa cari di Chrome ya, di browser kalian, atau kalian bisa nanti mengklik link yang sudah kita sediakan di deskripsi video kita ya. Di sini ada 3 aplikasi yang cair ya. Ini sudah lumayan lama juga. Di sini cap limit sudah berarti tidak bisa mengajukan kembali ya. Kecuali yang ini, coba kita lihat pengisian datanya di sini. Nah, di sini memerlukan wajah ya. Verifikasi wajah. Nah, di sini memerlukan verifikasi wajah. Ini sebelumnya sudah mengisi ya. Sudah mengisi KTP, memegang KTP, terus itu sudah diisinya semua di sini. Ini informasi tambahan sudah lengkap, tapi ini tinggal verifikasi wajah aja ya. Jadi ini ada 3 aplikasi yang telah cair ya, yang dicairkan aplikasi ini. Aplikasi ini ya seperti yang sering-sering kita update ya, aplikasi yang satu aplikasi cair beruntun ini. Coba kalian lihat. Ini bukan kita manipulasi ya, ini nggak bisa disetting. Ini hasil dari rekan kita yang cair. Ini kita tidak bisa kita manipulasi nih. Ada pencairannya. Coba lihat saja. Kita tidak bisa manipulasi yang ini. Ya, jika tidak percaya lihat saja. Ini ada nomor rekeningnya, ada tanggalnya di sini. Di sini kan ada 3 aplikasi yang cair. Ya, cuma tenornya 8 hari, jumlah pinjaman 1.200.000 dan yang harus dilunasin itu total pembayarannya 2.340.000 ya. Ini hampir 100% dari total pinjaman ya, pinjaman pokoknya. Di sini 1.400.000, yang kedua ini di KSP Mitra Pedagang dan pembayarannya 2.765.000, yang ini 1.200.000 dan yang ini harus yang dibayarkan ya 2.340.000. Di sini tidak ada settingan, tidak ada kita manipulasi data. Mana bisa kita seperti ini. Ada beberapa penyebab ya bahwa aplikasi yang sejenis ini kalian sering ditolak ya, ditolak karena kemungkinan kalian sudah mengajukan di pinjaman online yang satu atap dengan ini, misalnya satu rumpun ya. Kita juga tidak tahu aplikasi ini apa saja yang satu rumpun dengan aplikasi ini. Maksudnya ini aplikasi satu orang yang sama yang mempunyai aplikasi ini sehingga banyak cabangnya. Kita tidak bisa mencari begitu banyaknya aplikasi yang sejenis seperti ini ya. Jadi penyebabnya kemungkinan di saat kalian mengajukan pengisian data itu lokasi kalian tidak sinkron ya. Contohnya misalnya kalian mengisi di saat kalian mengisi data di pinjaman online ini, misalnya foto KTP, kalian memegang KTP, sementara lokasi kalian itu berbeda sama KTP, itu bisa saja terjadi. Dan yang kedua, misalnya kalian mengisi data di tempat kerja kalian, ya, sementara tidak sinkron ya, di tempat lokasi kerja kalian beda, sementara alamat KTP kalian beda, dan lokasi yang kalian pengisian data itu berbeda. Jadi kalau kalian ingin mengajukan itu, pilihlah salah satu lokasinya. Apakah alamat domisili tempat tinggal kalian sesuai KTP ataukah di tempat kerja, seperti itu ya. Dan yang kedua, kemungkinan nomor kalian itu nggak aktif di saat dihubungi, atau bisa saja kontak darurat yang kalian isi tidak aktif juga. Itu yang paling penting sebenarnya lokasi kalian ya. Tapi penyebab yang paling sering itu data kalian itu sudah pernah mengajukan di pinjaman online yang lain karena mereka satu rantai ya. Jadi yang rekan-rekan yang sudah berhasil ini beruntung saja dia karena dia mengajukan di pinjol yang bukan satu rantai, terpisah.
walaupun dia pernah gagal bayar di pinjam online ilegal yang lainnya, tetapi di saat dia mengajukan di pinjol lagi itu berbeda. Dan usahakan KTP itu jelas ya, jelas dan bisa mudah terdeteksi oleh sistem ini ya. Diharapkan jelas, tidak ada keburaman, ataupun di saat kalian foto memegang KTP dan tempat kerja kalian itu kalian isi juga, misalnya diminta tempat kerja ya, ataupun misalnya ada slip gaji. Dan memang untuk saat ini memang banyak sekali rekan-rekan yang pengajuannya ditolak karena beberapa pinjaman online yang legal maupun yang ilegal sekalian mereka sudah melakukan penekanan pembiayaan ya. Makanya khusus yang data-data yang lengkap saja ataupun penghasilannya tinggi saja yang berhasil di ACC. Jadi kalian isi saja penghasilan misalnya yang minimal 6 atau 8 ya, maksudnya 8 juta ya. Jadi semakin tinggi semakin tinggi penghasilan kalian, maka semakin besar harapan kalian untuk di ACC ya. Seperti misalnya semakin banyak juga data yang kalian isi, semakin lengkap, maka semakin besar juga harapan untuk di ACC. Ini kita tidak menjamin 100% di ACC. Ada rekan-rekan yang bilang ke kita, kok auto terus, ini tidak menjamin, ini hoax. Ini kita tidak hoax. Jadi kita juga tidak menjamin keberhasilan kalian, kita hanya mengasih gambaran bahwa rekan-rekan yang berhasil itu seperti ini dalam pengisian datanya. Jadi kita tidak menjamin karena kita bukan kerja di pinjol, kita hanya mengasih saran ya. Tapi terlepas dari ini kalian harus berpikir juga sebelum mengajukan pinjaman online. Ya, kondisikan dulu daftar kontaknya, ya, nomor handphonenya, WA-nya, kondisikan semuanya yang baru. Tidak usah yang semuanya itu real ya. Jadi takutnya nanti di saat gagal bayar kalian akan dipermalukan. Jadi silakan kondisikan semuanya, apalagi daftar kontak. Jadi kalian harus mengerti dulu apa konsekuensinya nanti jika gagal bayar. Jadi harus siap, apapun yang terjadi ya, yang ilegal ini ya hanya menyebar daftar kontak kalian, menagih ke daftar kontak, seperti itu aja. Untuk masalah ke OJK ya, ini mereka kan tidak terdaftar, mereka tidak berizin, jadi tidak akan mungkin data kalian berada di slik OJK, tidak akan mungkin ya. Jadi untuk saat ini itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.